Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kabar baik bagi kita semua. Semoga kita selalu senantiasa diberi kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membawakan materi peluruhan beta dan penerapannya. Nah, adapun anggota dari kelompok 2 ini, yang pertama ada saya sendiri, Restu Gunaka, dengan NPM 2021530046. Lalu ada Andini Puji Lestari dengan NPM 2021530044. Lalu ada Nurul Oktaviani dengan NPM 2021530063. Lalu ada Nira Nurhanifah dengan NPM 2021530065. Lalu ada Dadan Muhammad dengan NPM 2021530053. Lalu ada Hendra Irawan dengan NPM 2021530056. Lalu yang terakhir ada Yopa Dika Nugraha dengan NPM 2021530058. Nah, lalu yang selanjutnya adalah rincian apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Nah, yang pertama di sini ada jenis peluruhan beta, lalu yang kedua ada sifat peluruhan beta, yang ketiga ada penerapan peluruhan beta. Nah, mungkin itu yang kita akan sampaikan pada presentasi kali ini. Nah, langsung saja yang pertama akan dibahas mengenai jenis peluruhan beta oleh Andini. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pertama, yaitu tentang jenis peluruhan beta. Peluruhan beta. Nah, peluruhan beta ini merupakan proses atom yang memancarkan partikel beta. Nah, partikel beta ini adalah partikel yang memiliki elektron dengan energi tertinggi. Jika partikel beta lebih kecil dari alfa, artinya dapat bergerak lebih jauh sebelum dihentikan. Tetapi partikel beta ini dapat dihentikan dengan selembar aluminium. Nah, partikel beta terjadi ketika sebuah atom memiliki terlalu banyak proton atau terlalu banyak neutron dalam nukleusnya. Sekian, mungkin saya serahkan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi mengenai peluruhan beta negatif dan peluruhan beta positif. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai peluruhan beta negatif atau betamin. Nah, pada peluruhan beta negatif ini terjadi ketika neutron berubah menjadi proton dengan pelepasan partikel betamin bersamaan dengan antineutrino. Nah, untuk skema peluruhannya ini pada beta negatif bisa kalian lihat pada layar. Di sini tertera XAZN menjadi X aksen A ngasih Z-nya ini bertambah atau plus 1, sedangkan N-nya ini berkurang 1, ditambah betamin ditambah V. Nah, ini merupakan skema dari peluruhan beta negatif. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada skema yang ada bulat warna merah dan hijau di situ. Itu adalah merupakan skema dari peluruhan beta negatif. Nah, yang selanjutnya di sini ada contoh unsur C dengan bernomor massa 14 dengan peluruhan beta negatif ini dari yang asalnya protonnya 6 menjadi Z plus 1 berubah menjadi 7 proton, dan neutronnya ini kan N-1, maka menjadi 7 neutron dengan unsur N14 seperti itu. Nah, untuk mencari nilai Ki pada peluruhan beta negatif ini bisa kalian lihat di bawah ada skemanya atau rumusnya. Ki betamin sama dengan M X AZ dikurangi M X aksen A Z plus 1 dikurangi N-1 dikurangi ME lalu dikali dengan C kuadrat. Nah, sehingga dengan memperhitungkan massa elektron diperoleh persamaan berikut. Ki betamin sama dengan M X AZ dikurangi M X aksen AZ plus 1 N-1 ini merupakan hasil dari peluruhannya dikurangi 2ME dikali C kuadrat. Nah, itu merupakan penjelasan sedikit mengenai peluruhan beta negatif. Nah, yang selanjutnya peluruhan beta positif atau beta plus. Nah, pada gambar kalian bisa lihat di sini ada contoh dari peluruhan beta plus. Nah,
Peluruhan beta plus ini terjadi ketika proton berubah menjadi neutron dengan pelepasan partikel beta plus bersamaan dengan neutrino. Nah, adapun skema dari peluruhan beta positif ini bisa kalian lihat di bawah. XAZN sama dengan X aksen AZ-1 N plus 1 ini merupakan kebalikan dari peluruhan beta negatif. Yang tadi Z-nya ini bertambah, sedangkan pada yang di sini Z-nya berkurang, dan yang N-nya di sini menjadi plus 1 ditambah beta plus ditambah V. Nah, contohnya di sini ada unsur C dengan nomor massa 10, jadi unsur B dengan nomor massa 10 juga. Nah, untuk mencari nilai Q ini pada peluruhan beta plus, rumusnya bisa kalian lihat ya di bawah. Q beta plus sama dengan M X AZ dikurangi M X aksen AZ min 1 N plus 1 dikurangi ME dikali C kuadrat. Nah, sehingga dengan memperhitungkan massa elektron diperoleh persamaan berikut. Kalian bisa lihat di bawah. Q beta plus sama dengan M X AZ dikurangi M X aksen AZ min 1 N plus 1 dikurangi 2 ME dikali dengan C kuadrat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya persilahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu menjelaskan mengenai tangkapan elektron. Nah, selain ada peluruhan beta, alfa, dan gamma, nah ada reaksi lain, yaitu tangkapan elektron. Nah, sekilas ketika kita melihat skema ini hampir sama dengan skema peluruhan beta, namun bedanya ini dipindah ruaskan nu-nya. Nah, untuk skema tangkapan elektron, yaitu P plus E berubah menjadi N plus nu. Seperti itu. Nah, kenapa bisa disebutkan sebagai tangkapan elektron? Nah, karena dalam bentuk intinya, yaitu X AZN plus E berubah menjadi X aksen yang mempunyai A Z min 1 N plus 1 plus nu. Nah, kenapa di sini N plus 1 berubah N-nya menjadi plus 1? Karena ketika inti X menangkap elektron, maka protonnya itu hilang 1 dan neutronnya itu bertambah, sehingga berubah menjadi N plus 1. Seperti itu ya. Nah, untuk penjelasannya bahwa sebuah proton menangkap sebuah elektron dari orbitalnya dan berubah menjadi neutron dan neutrino. Nah, elektron yang ditangkap oleh proton merupakan elektron orbital di kulit terdalam pada sebuah atom. Nah, jadi elektron yang berada di orbit kulit terdalam memiliki probabilitas yang besar untuk ditangkap oleh proton. Nah, selanjutnya nilai Q. Nah, nilai Q untuk tangkapan elektronnya itu di sini M kurung X AZ plus ME dikurangi M X aksen AZ dikurangi 1 N plus 1 C kuadrat. Nah, kenapa di sini tidak ada M nu? Karena neutrino ini ya tidak memiliki massa atau massanya itu kecil sehingga dianggap tidak ada atau nol. Nah, sehingga dengan memperhitungkan massa elektron diperoleh persamaan seperti M kurung X AZ dikurangi M X aksen A Z dikurangi 1 N plus 1 C 2. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kestabilan atom. Nah, mungkin teman-teman semua bisa perhatikan ya grafik dari kestabilan atom ini. Nah, untuk penjelasannya yaitu radioisotop yang terletak di sebelah kiri garis stabilitas memiliki terlalu banyak neutron. Nah, dan cenderung mengalami peluruhan beta minus. Nah, sehingga melepaskan elektron. Nah, sedangkan radioisotop yang terletak di sebelah kanan garis stabilitas memiliki terlalu banyak proton. Nah, dan kemungkinan mengalami peluruhan beta plus sehingga melepaskan positron. Seperti itu ya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat partikel beta. Pertama, karena memiliki massa yang sangat ringan, partikel beta dapat memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Kedua, partikel beta memiliki kemampuan penetrasi terhadap materi yang lebih baik dari partikel alfa. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar di samping. Partikel alfa memiliki daya penetrasi paling kecil dan dapat dihentikan oleh selembar kertas tebal bahkan selapis pakaian. Partikel alfa juga dapat dihentikan oleh lapisan luar kulit mati pada manusia. Partikel beta memiliki daya pengion yang jauh lebih sedikit atau kurang mampu merusak jaringan. Tetapi karena ukurannya yang jauh lebih kecil, maka daya penetrasinya jauh lebih besar dari partikel alfa. Oleh karena itu, partikel beta sangat berbahaya jika menembus kulit kita. Sebagian besar sumber mengatakan bahwa partikel beta dapat dihentikan oleh lembaran aluminium setebal 1/4 inci. Adapun sinar gamma memiliki daya pengion paling sedikit dan kemampuan penetrasi terbesar. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya dari sifat peluruhan beta akan dilanjutkan oleh saya. Beta memiliki daya rusak rendah dibanding alfa. Nah, namun karena memiliki kemampuan untuk menembus kulit, maka partikel beta dapat mengionisasi jaringan tubuh manusia. Nah, di sebelah kanan ada tabel dari tipe and range energy radiating factor. Dari photons semua energi faktornya 1. Nah, electrons, muons semua energi faktornya 1. Nah, neutron energi kurang dari 10 keV, 10 keV kurangi 100 keV, dan seterusnya ada faktornya itu 5, 10, 20, 10, 5. Nah, protons other than recoil protons lebih dari 2 megavolt. Nah, faktornya itu 5. Energinya itu lebih dari 2 megavolt. Nah, kalau alpha particle other than fission fragment of heavy nuclei, energinya itu semuanya. Nah, radiating faktornya itu 20. Nah, selanjutnya karena kemampuan penetrasi partikel beta pada tubuh manusia dalam orde milimeter, maka partikel beta dapat memberikan efek seperti luka bakar jika mengenai tubuh manusia. Nah, di sebelah kanan ada sebuah gambar radiasi rays. Nah, kalau alpha itu sampai ke skin, kalau beta itu sampai ke tisu, kalau gamma itu sampai organs. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu penerapan peluruhan beta. Baik, penerapan peluruhan beta. Radiasi beta berbahaya bagi tubuh manusia, seperti dapat menyebabkan kanker. Meskipun demikian, radiasi beta dapat mengobati atau mencegah pertumbuhan kanker jika diberikan dalam dosis tertentu. Radioisotop beta dapat digunakan dengan menyinari area di dalam tubuh pasien, baik di dalam kanker itu sendiri maupun di sebelah kanker. Sayangnya, teknik pengobatan ini memiliki efek samping karena sel-sel sehat lainnya akan rusak atau mati. Baik, untuk selanjutnya yaitu Targeted Internal Radionuclide Therapy atau TIRT. TIRT ini dapat dilakukan dengan cara disuntikan ke pembuluh darah pasien dan berjalan melalui aliran darah tersebut. Kemudian, lapisan luar sel atau membran yang mengandung protein atau reseptor yang menerima sinyal dari molekul ketika mereka mengikatnya setelah molekul berikatan dengan reseptornya yang menyebabkan respon dalam sel itu akan mati. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi berikutnya. Target Internal Radionuclide Therapy. Sel kanker prostat memiliki reseptor pada membran selnya yang disebut reseptor antigen membran spesifik prostat. Jika kita dapat membuat molekul obat menempel pada reseptor tersebut di bagian luar sel kanker, maka kita dapat memberikan dosis radiasi langsung ke sel kanker prostat untuk membunuhnya sambil menyelamatkan sel-sel yang sehat. Caranya yaitu dengan memasukkan partikel beta yang hanya dapat menempuh jarak kecil dengan memasukkan partikel jarak kecil sehingga sel-sel di dekatnya yang terkena dosis toksik radiasi.
Misalnya radioaktif plutonium 177 biasanya bisa kita lihat seperti gambar di samping. Nah, untuk materi selanjutnya, positron emission tomography. Emisi partikel beta juga digunakan secara tidak langsung dalam teknik pemindaian medis yang dikenal sebagai positron emission tomography atau PET. Fluorine 18 adalah salah satu dari beberapa isotop yang secara rutin dalam pencitraan hewan peliharaan yang meluruh melalui emisi positron menghasilkan oksigen 18 yang stabil. Dengan rumus 18F, 14O, F plus sama P. Nah, inti fluorine 18 tidak stabil karena kaya akan proton. Proton berubah menjadi neutron dan memancarkan positron atau beta plus dan neutrino. Partikel positron adalah partikel antimateri yang mirip dengan elektron tetapi bermuatan positif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan atau menjelaskan materinya. Sekian dari kelompok 2, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tentunya memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf juga apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.